Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sahabat Indonesia. Hari ini saya akan berbicara mengenai evaluasi kastrasi. Evaluasi pemberhentian kastrasi. Nah, kenapa saya buat video tentang kastrasi atau evaluasinya? Karena menurut saya pemberhentian kastrasi itu sangat-sangatlah penting, dikarenakan jika kita gagal memahami kastrasi dengan terburu-buru berhenti kastrasi dan membiarkan buah itu untuk dipanen, tetapi dengan bonggol yang kecil atau posisi buah itu masih di pelepah paling bawah atau nomor 2 paling bawah dari tanah. Nah, itu akan sangat berpengaruh, karena sudah saya lihat di kebun saya ini, dimana jika kita berhenti kastrasi serentak, itu pun pengaruhnya ke pohon yang kecil atau yang pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi dia akan mempunyai buah yang kecil juga, paling 3 kiloan, bahkan bisa kurang dari 3 kilo. Nah, dan itu pun kalau kita paksakan dikastrasi cepat-cepat dengan bonggol yang kecil itu, buahnya pun akan busuk. Dia masak sebentar, habis itu langsung menghitam. Itulah yang saya alamin di perkebunan kelapa sawit saya. Nah, jadi memang yang paling ideal menurut saya, ini adalah menurut saya, karena di perkebunan kelapa sawit saya dengan pertumbuhan pohon yang optimal, yang besar, tinggi, dan posisi buah yang paling bawah itu di lingkaran pelepah nomor 3 paling bawah ya, pelepah nomor 3 paling bawah. Nah, lingkaran nomor 3 pelepah paling bawah itu rata-rata yang saya hentikan kastrasi di situ dengan pohon yang besar ya. Nah, dengan kemarin dengan sekitar panjang lingkar batang di atas 2 meter, dari 2,4 sampai 2,5. Nah, alhasilnya buahnya pun bagus. Nah, walau rata-rata di atas 5 kilo, dan itu pun tidak terserang busuk atau tidak gampang busuk buahnya. Walaupun seumpama dia udah masak di minggu ini, kita panen di minggu depan itu tidak akan busuk, paling cuma berondolannya banyak. Beda sama yang buahnya masih kecil plus di bawah tanah, dekat sama tanah, di pelepah nomor 2 paling bawah itu. Walaupun buahnya pun besar pun tetap cepat akan membusuk. Nah, jadi itulah menurut saya kelembapan tanah atau faktor penguapan tanah itu pun menjadi salah satu pemicu gampang membusuknya buah-buah di panen perdana, apalagi dengan buah yang kecil dengan besar brondolan yang sangat kecil, itu sangat cepat membusuknya. Dan kemarin ada beberapa pokok, sekitar 10 pokok itu yang saya paksakan kastrasi, ibaratnya dengan lingkar batang waktu dulu sangat-sangat nanggung, di sekitaran 1,8 atau 1,9 saya hentikan kastrasi. Ternyata setelah udah saya panen itu
di pokok itu banyak yang membusuk, buah-buah yang paling bawah itu bukan membusuk karena jamur, karena apa, memang dia brondolan yang kecil karena faktor lembabnya tanah, dekat dengan tanah, terjadilah gampang pembusukan. Karena udah saya acak-acak tidak ada yang namanya ulat atau apa. Itulah yang memicu persentase terbesar pembusukan di perkebunan kelapa sawit, pembusukan buah ya. Kalau seperti ini, ya ini kita lihat kan, ini ya pertumbuhannya sangat normal. Kita lihat dia, nah ini kebetulan masih buah terakhir. Nah ini masih buah terakhir ini, karena kemarin metode pemberhentian kastrasi saya, jika lingkar batangnya udah melewati 2 meter itu akan saya hentikan kastrasi. Tapi kalau udah ada muncul dompet tidak saya buang. Yang saya buang cuma 4 dompet di bagian paling bawah. Nah, ini kemarin udah saya panen 3, jadi tinggal 1 ini pokok yang paling bawah, buah yang paling bawah masih. Kita lihat dia di tingkat berapa. Nah, bisa lihat sendiri ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, dia di tingkat 3, buah paling akhir. Ya. Nah, ini usia 29 bulan. Jadi kita kalau fokus ke usia 30 bulan panen perdana ya. Panen pertama kali, bukan panen perdana. Ingin panen pertama kali di usia 30 bulan kemungkinan lebih efektif. Nah, ya, ini buahnya tidak ada yang busuk. Jangan salah, ini pun udah mulai memerah. Nah, ya. Mulai memerah. Ini pun udah mulai layu, apa namanya, landaknya. Sini bisa kita lihat sangat-sangat bagus, tidak ada buah yang membusuk. Ini udah 7 kuelon nih bosku di sini. Kita lihatkan lagi, oke. Nah, jadi itulah saya mengevaluasi mengenai kastrasi atau penentuan panen pertama buahnya di posisi pelepah nomor 3. Ini nanti akan saya pakai metode ini jika saya udah mulai membuka lahan baru lagi ya. Bisa dilihat 1, 2, 3. Nah, ya ini belum ada, tidak ada ya, rata bekas-bekas panenan. Nah, memang rata-rata seperti itu. Nanti akan saya lihatkan di pokok yang saya paksakan kastrasi kemarin. Jadi buahnya rata di pelepah nomor 2, rata membulat dan sangat-sangat tidak efisien. Nah, ini contohnya. Nah, inilah, jika buahnya kecil-kecil melepas seperti ini dia akan cepat membusuk. Inilah saya katakan, jika kita terlalu dini atau terlalu awal memberhentikan kastrasi sangat-sangat fatal. Nah, jika seperti brondol ini kan udah maksimal nih. Ini saya seminggu lagi baru panen. Dengan keadaan seperti ini tidak masalah. Dan buahnya pun, hasilnya pun padat. Next kita coba yang ini
di pokok yang belum pernah saya panen, baru saya berhentikan kastrasi beberapa bulan yang lalu. Nah, kita lihat kemunculan buahnya pun, saya hentikan buahnya pun di pelepah nomor 3, 1 2 3. Nah, nomor 3. Nah, hasilnya pun bagus, buahnya bulat, bagus, tidak mengecewakan. Tapi seperti ini lebih alangkah bagusnya lagi kita naikkan satu tingkat lagi, itu akan sangat mantap ini. Tapi ini udah bagus karena emang posisinya pun tidak terlalu rendah, tapi ini agak pendek masih, tapi masih di 3 pelepah ya, 1 2 3. Mantap ya. Bagus buahnya bosku. Selnek. Jadi saran saya, nah, sambil kita melihat ya, ini yang ini juga di tingkat 3 ini, bisa dilihat sendiri ya. Jadi saran saya, jika kita sudah terlanjur berhenti kastrasi, tetapi kita melihat pembesaran buah itu tidak maksimal, atau di sekelilingnya udah ada mulai yang membusuk, nah, kita itu aja, kita apa aja, kita buang aja, karena memang tidak efektif, tidak efektif, percuma kita itu kan. Karena jika udah muncul buah keliling itu, pertumbuhan sawit itu pun akan melambat, karena dia udah menumpang buah yang 3 tingkat dikali 8, pasti akan sangat pertumbuhannya sangat melambat. Beda jika dia belum ada buahnya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jika udah terlanjur kastrasi, kita evaluasi beberapa bulan dengan tandan yang tidak begitu besar, mendingan kita langsung kita kastrasi lagi, tidak apa-apa, kita kastrasi putaran bawahnya aja, yang buah dompet atau buah yang di atasnya biarkan aja. Intinya kita menghindari terlalu dekat dengan tanah dan lebih memperbesar lagi buah yang di atasnya. Sangat efektif sekali. Makanya saya baru memahami di sini pentingnya kita memahami kastrasi, pentingnya kita tahu kapan kita berhenti kastrasi. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi. Inilah cara saya menanam sawit di perkebunan saya, tidak mengada-ngada. Saya aplikasikan dengan rel, dengan fakta-fakta yang udah ada, jadi kita evaluasi setiap harinya. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi para petani sawit Indonesia. Salam petani sawit Indonesia.